Shalom, haleluya, apa kabar sahabat-sahabat sebelum tidur? Kita jumpa lagi sekarang di bab yang kedua, yaitu mulai dari edisi 101. Dan pembuka bab kedua ini saya akan membahas firman Tuhan tentang jumpa lagi, berjudul jumpa lagi, di mana bagian firman Tuhan ini tentu akan membawa kita lebih semangat lagi untuk menuju ke jilid 102 dan seterusnya sampai 200. Saya percaya ketika saudara semangat dengan program sebelum tidur, saya pun semangat. Dan ini saya buat khusus untuk channel YouTube ya. Jadi saya akan hanya rangkum garis besarnya 10 menit setiap hari, dan ini bisa saudara juga subscribe atau share kepada teman-teman yang lain. Nah, tema di edisi ke-102 adalah jumpa lagi. Kita akan belajar hal-hal yang menarik dari kata jumpa lagi. Di dalam Markus 16 ayat 14 dikatakan demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, saudaraku, ini menjadi pengawal di Markus 16 ayat 14 bagaimana Yesus sampai sedikit kecewa. Kenapa murid-murid nggak percaya bahwa Yesus bangkit, sehingga dia datang, dia menjumpai lagi murid-murid. Nah, ini menjadi pembuka sesungguhnya di edisi 101, di mana saya kangen dengan saudara. Dan bagaimana dengan saudara? Saya berharap saudara tetap kangen. Oleh karena itu, saudara bisa menyaksikan acara sebelum tidur live di Facebook saya dan di Instagram saya setiap malam jam 9 sampai jam 10. Dan ini saya rekam ulang semuanya 100 edisi ke depan di dalam rekaman YouTube. Saya percaya ini jadi berkat buat saudara semua. Nah, kita akan belajar bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang tadi kita baca, kita belajar dengan sederhana bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang juga kangen jumpa dengan murid-muridnya, kangen jumpa dengan banyak orang. Sehingga terjadilah perjumpaan dia dengan para murid yang setelah beberapa hari dari kebangkitannya, mereka meragukan. Nah, ini menarik sekali. Lalu sejak Yesus ditangkap, mereka lari. Yesus mati, mereka tidak ada. Yesus bangkit pun, Yesus menunjukkan dirinya justru kepada para wanita. Tapi mari kita lihat apa dampak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang pertama, di dalam Lukas 24 ayat 30 dikatakan demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dari Lukas 24, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara tahu ini peristiwa Yesus jalan menuju ke Emmaus. Pelajaran apa atau sukacita apa yang terjadi jika seseorang, jika saudara dan saya dijumpai oleh Yesus? Yang pertama, terjadi kebangunan rohani. Murid itu mengatakan, bukankah hati kita berdebar-debar waktu dia bercerita tentang kitab suci? Ya, di dalam Lukas 24 ayat 30 menjadi jawaban kita yang pertama. Sukacita apa yang dirasakan para murid saat terjadi perjumpaan? Terjadi kebangunan rohani. Yang kedua, sukacita apa yang dirasakan ketika para murid berjumpa dengan Kristus, ketika Yesus menjumpai para murid? Di dalam Matius 28 ayat 10 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, ketika Yesus bangkit, Yesus mengatakan kepada para wanita itu, ini luar biasa sekali. Ternyata para pria kabur, saudara, ketika Yesus mati dan dikuburkan. Mereka ngumpet, mereka ketakutan karena mereka menjadi pengikut yang dicari oleh orang-orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Mereka pergi memberitahukan kepada para murid. Jadi, orang yang berjumpa sama Yesus bukan saja mengalami sukacita, tetapi yang kedua, terjadi keberanian untuk bersaksi. Puji Tuhan, haleluya. Lihat, orang yang berjumpa dengan Kristus mengalami kebangunan rohani. Orang yang berjumpa dengan Kristus berani untuk bersaksi. Yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah.
Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya. Perhatikan baik-baik. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, peristiwa ini luar biasa sekali. Sebelum Yesus pergi meninggalkan para murid, dia datang, Yesus menjadi tuan rumah. Dia mempersilahkan makan, menyediakan makan untuk para murid. Hebat dan luar biasa. Jadi yang ketiga, sukacita apa yang dirasakan para murid saat terjadi perjumpaan dengan Kristus. Yang terjadi adalah mujizat rohani bangkit, tetapi juga terjadi mujizat jasmani. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan, dia tidak hanya mengalami sukacita, dia tidak hanya mengalami rohnya menyala-nyala, tetapi Tuhan juga menunjukkan mujizatnya. Akan selalu ada pemeliharaan secara jasmani. Jadi hari ini saudara, kalau kau mengaku jumpa sama Yesus, lalu kau selalu cerita ngeluh tentang susah, tentang kurang, tentang nggak bisa, saya ingin katakan, saya ragukan saudara ketemu dengan Yesus. Please, jangan lagi cerita tentang kesukaran. Lihat 3 pelajaran yang menarik. Saat orang berjumpa dengan Yesus, maka ada kebangunan rohani. Saat orang berjumpa dengan Yesus, maka ada keberanian untuk bersaksi. Saat orang jumpa Yesus, mengalami mujizat rohani dan mujizat jasmani. Itulah indahnya ketika kau berjumpa dengan Yesus. Hari ini, di episode 101, saya memilih tema jumpa lagi. Sampai ketemu di episode 102. Tuhan Yesus memberkati. Salam sebelum tidur. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.